Kalian pengen tahu apa yang perlu dipersiapkan untuk menjadi seorang YouTuber? Kalian pengen tahu berapa lama sebuah channel bisa mendapatkan 1000 subscriber pertama? Ikuti video ini. Halo YouTuber, menjalankan sesuatu butuh persiapan. Demikian juga saya ketika saya memutuskan diri untuk menjadi YouTuber. Saya melakukan banyak persiapan agar hasilnya nanti bagus. Jadi intinya persiapan yang bagus akan menghasilkan hasil yang bagus pula. Pertama-tama saya mempelajari banyak tips tutorial yang ada di YouTube. Salah satu atau beberapa tutorial yang ada di YouTube misalnya seperti bagaimana membuat intro, bagaimana membuat thumbnail, bagaimana editing video, bagaimana menjalankan SEO, bagaimana menaikkan subscriber, bagaimana menaikkan viewer. Wah, asik sekali saya belajar hal itu. Tapi tiba-tiba saya menyadari ada satu kesalahan dalam diri saya, yaitu saya lupa action. Akhirnya semua saya stop, kemudian saya memutuskan, saya ingin mempelajari apa, pelajari secukupnya, langsung action. Saya ingin mempelajari apa, pelajari secukupnya, langsung action. Demikian saya lakukan secara berulang-ulang, kemudian saya selalu melakukan evaluasi dari apa yang saya lakukan. Menurut saya nih, hal yang paling penting dipelajari oleh seorang YouTuber pemula adalah pertama, bagaimana cara menaikkan viewer. Yang kedua, bagaimana cara menaikkan subscriber. Dua hal ini sangat penting karena apa? Karena sebagai YouTuber pemula, kalau melihat channel kita mempunyai viewer dan subscriber yang naik dari hari ke hari, tentunya kita akan menjadi lebih semangat. Betul kan? Ya, mungkin sama dengan kalian. Jadi, di sini saya memutuskan akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana cara menaikkan subscriber dan bagaimana cara menaikkan viewer. Dari sepengetahuan saya nih, ada satu ilmu namanya SEO atau singkatan dari Search Engine Optimization. SEO adalah bagaimana cara mengoptimalkan search engine atau mesin pencari kata kunci yang ada di dalam Google atau di dalam YouTube agar video kita ditemukan oleh orang yang mencari kata kunci yang kita pakai. Kurang lebih kira-kira begitulah. Kembali ke persiapan untuk menjadi YouTuber, hal yang pertama kali saya lakukan adalah saya mencari sebuah channel yang mempunyai prestasi yang bagus untuk menghasilkan 1000 subscriber pertama dalam waktu yang cepat dan singkat. Kenapa saya mencari itu? Karena saya perlu belajar dari dia. Saya lakukan ATM. Apa itu ATM? ATM di sini saya maksudkan adalah amati, tiru, dan modifikasi. Oke, tanpa berpanjang kata, mari kita lakukan. Oke, saat ini kita sudah berada di halaman YouTube dan saya langsung mengetikkan kata kunci gaji YouTuber pemula. Kenapa saya mengetikkan kata kunci ini? Karena saya sedang mencari sebuah video yang menceritakan pengalaman para YouTuber untuk mendapatkan gaji pertama mereka. Tentunya dari cerita yang akan mereka sampaikan, saya bisa mendapatkan informasi sebenarnya berapa lama mereka bisa mendapatkan gaji pertama mereka. Dalam arti, berapa lama mereka bisa mendapatkan 1000 subscriber pertama mereka. Kita mulai. Kita lihat yang pertama kali, kita buka. Ini. Oke, saya stop dulu. Ini ada channel dari YouTuber yang namanya Jenny Amelia. Saat ini sudah mencapai 255.000 subscriber dan di description dia menceritakan tahap-tahap perjalanan dia mulai dari upload pertama mencapai 1000 subscriber yang pertama dan seterusnya. Ini informasi yang saya cari
Jadi kalau dari cerita yang dia sampaikan di sini, dia mencapai 1000 subscriber yang pertama hanya dalam waktu kira-kira 1 bulan. Ini menarik sekali menurut saya, karena dengan seperti ini saya bisa melakukan ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Oke, ini ada informasi. Di sini nanti akan saya ketik dalam bentuk Excel. Kemudian saya juga akan dengarkan video yang di sini. Mungkin ada informasi-informasi tambahan yang tidak tertulis di dalam description. Nanti kita lanjutkan dalam format yang lain. Ya, dari informasi yang tadi saya peroleh di video pertama yang tadi kita buka, kemudian saya pelajari lebih dalam lagi, yaitu YouTube dengan judul Gaji Pertama YouTuber Pemula Real 2020, pertama kali upload video tanggal 24 Agustus. Dari Jenny Amelia, sudah ditonton 3,7 juta viewer 2 bulan yang lalu. Ini sangat menarik menurut saya. Dia menggunakan tag-tag seperti ini dan 4 tag yang dia gunakan mempunyai ranking pertama di YouTube. Ini menurut saya berarti Jenny Amelia ini sudah memanfaatkan SEO. Ini data saya ambil tanggal 21 Juni 2020. Kemudian resume dari yang tadi disampaikan saya ketik dalam bentuk Excel. Kita lihat join pertama di YouTube 18 Juli 2017, upload video pertama 24 Agustus 2019. Ini kira-kira berarti selama 2 tahun dia off, tidak melakukan apapun. Kembali lagi tadi, 1000 subscriber pertama hanya dalam 6 video dia dapat dalam waktu 1 bulan. Ini yang informasi yang saya cari. Karena apa? Saya akan melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Oke, kita lanjutkan. Informasi selanjutnya, ternyata di sini dia juga di-linkkan dengan Instagram, dan saat ini Instagramnya sudah mempunyai 25.000 follower. Ini menurut saya sebuah aset yang berharga untuk sebuah channel di YouTube karena bisa mendapatkan viewer atau subscriber dari link Instagram. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut setelah yang ini. Tadi disampaikan dalam waktu 1 bulan mengupload 6 video. Ini saya pilih 6 video pertama dari Jenny Amelia ini. Ada dimulai dari 9 bulan yang lalu. Ini ada videonya, thumbnailnya, ini ada judul-judulnya. Mari kita lihat, kita amati. Yang pertama menggunakan tag yang masih sederhana, hanya ada 5 tag. Kemudian kita lihat video yang ketiga, sudah menggunakan tag yang lebih banyak, dan beberapa sudah masuk ke dalam ranking di mesin pencarian YouTube. Di sini yang berwarna hijau-hijau ini adalah angka menunjukkan ranking dalam mesin pencarian YouTube. Artinya, Jenny Amelia ini sudah memanfaatkan SEO dalam video-videonya. Kemudian kita lihat yang video yang ke-6, tag yang digunakan juga sudah lebih banyak, sudah lebih bervariasi, dan tag-tag yang digunakan sudah masuk dalam mesin pencarian, ranking mesin pencarian, dengan jumlah ranking yang lebih bagus lagi. Oke, kita lihat di video yang ke-6 ini, kita lihat lebih detail lagi bagaimana dia memanfaatkan SEO-nya. Ini kita buka. Kita pengen mengetahui SEO keselarasan antara judul, deskripsi, dan tag yang digunakan. Oke, di sini judulnya part 1 makeover kamar kos aesthetic room. Sementara kita lihat
di description ini tidak terlalu berhubungan dengan judul, tapi di dalam tag ini kita lihat ada satu kesamaan, yaitu di kata makeover kamar kos. Di sini juga makeover kamar kos. Artinya Jenny Amalia ini sudah memanfaatkan tag dan cukup mengetahui SEO sehingga bisa menuliskan sama persis antara di judul dan di tag. Oke, kita lanjutkan lagi analisanya. Usianya channel ini baru berusia 9 bulan. Dan pencapaian 1000 subscriber pertama dicapai dalam waktu 1 bulan atau hanya dengan 6 video. Ini menurut saya sebuah prestasi yang sangat bagus. Kemudian usaha yang dilakukan di sini saya amatin dari tampilan, dari thumbnail, dari editing video, kemudian juga mungkin dari kualitas gambarnya, kualitas suaranya, semua masuk di sini dalam tampilan. Kemudian konsistensi uploadnya, 6 video dalam waktu 1 bulan, berarti kira-kira setiap 5 hari sekali dia mengupload video. Itu menurut saya cukup konsisten, walaupun seharusnya bisa lebih sering lagi ya, mungkin. Kemudian yang ketiga SEO, sudah menerapkan SEO sebagai yang mencari, memanfaatkan informasi pencari, kompetitor, titel, deskripsi, dan tag. Kemudian yang menurut saya yang paling besar pengaruhnya, dia menghubungkan dengan link IG. Kemudian ada faktor lain yang memang kita sendiri tidak ketahui. Kemudian saya ingin meniru apa yang sudah dilakukan Jenny Amelia ini sebagai target saya. Target saya untuk saya bisa mencapai 1000 subscriber ini, saya harus mentargetkan berapa bulan. Kenapa demikian? Karena saya ingin pekerjaan atau aktivitas yang saya lakukan ini terukur. Jadi ketika nanti saya berhasil, saya tahu apa penyebabnya. Ketika saya gagal, saya juga akan mengevaluasi. Tujuannya seperti itu. Apakah saya sesuai target, atau saya lebih cepat dari target, atau saya di bawah target. Kurang lebih seperti itu tujuan saya melakukan ATM ini. Kemudian saya bandingkan nanti kira-kira apa yang bisa saya lakukan. Pertama untuk tampilan, ya saya merasa sih mungkin saya bisalah untuk meniru apa yang dilakukan Jenny Amelia ini. Kemudian untuk konsistensi, upload 6 video per bulan atau kira-kira 4-5 hari sekali. Mungkin kalau memang diusahakan dengan baik, mungkin saya bisa melakukannya. Oke. Untuk SEO, saya juga merasa bisa melakukannya karena semua sudah saya lihat beberapa dari kesesuaian antara judul, deskripsi, dan tag-nya itu bisa dengan usaha yang lebih baik, itu saya yakin saya bisa menirunya. Nah, ini yang agak susah menurut saya karena saya sendiri tidak punya follower yang cukup banyak di IG saya karena memang saya tidak aktif di IG. Nah, ini yang mungkin saya tidak tahu faktor ini apakah berpengaruh besar terhadap kesuksesan Jenny Amelia di awal-awalnya ini sehingga dalam waktu 1 bulan bisa mencapai 1000 subscribernya itu. Dan faktor lain juga ini akan menjadi faktor yang sulit ditebak. Bagaimana apakah ada faktor-faktor lain selain 4 hal yang sudah disampaikan di atas. Oke, untuk itu saya menargetkan diri saya bisa mencapai 1000 subscriber pertama saya dalam waktu 2 bulan. Kenapa? Karena ya saya tidak bisa merasa terlalu yakin bisa sama dengan target, bisa sama dengan pencapaian yang dicapai oleh Jenny Amelia ini. Tapi saya juga tidak mau terlalu pesimis karena ada beberapa hal yang sudah bisa saya merasa mampu untuk bisa menyamainya di dalam
faktor tampilan, konsistensi upload, dan SEO. Nanti setelah 1 bulan saya akan evaluasi. Mudah-mudahan kita bisa melihat bersama-sama pencapaian dari channel saya ini, dan kita akan amati lagi kekurangannya apa sehingga bisa saya perbaiki. Oke, terakhir demikian dari saya dari channel Irawan Hand. Mohon bisa like, komen, dan subscribe. Saya berharap dengan video pertama saya ini kalian bisa belajar, terutama buat calon-calon YouTuber pemula yang belum upload video pertama kalian. Kesempatan ini saya bagikan kepada kalian. Tujuannya mari bersama-sama kita sebagai YouTuber pemula mengawali dengan video pertama kita. Mudah-mudahan video pertama bisa dilalui dengan baik. Video kedua, ketiga, ke-10, ke-100 bisa dijalankan dengan lebih mudah dan lebih ringan. Terima kasih atas like, komen, dan subscribe-nya. Semoga saya bisa lebih bersemangat dengan dukungan kalian, dan saya bisa berkarya membuat video-video yang lain yang lebih bermanfaat dan lebih menginspirasi buat kalian. Terima kasih.